bunyi yang tak suka kita, langsung awak pindahkan. Orang kalau suka dengan seseorang, dimanapun dia duduk, sama siapapun dia duduk, akan diceritakan orang yang dicintai. Betul ibu? Ada seorang ibu asal jumpa orang lain asal cerita suaminya, ih aku cinta kali sama suamiku, lope-lope. Ih beruntung kali awak dapat suamiku yang ini, ya Allah. Dimanapun dia duduk, bahkan dia lupa sudah 5 kali diceritakan sama orang yang sama. Kok bisa dia puja-puji suaminya? Wajar, karena baru nikah sebulan. Orang sudah 10 tahun. Bagaimana kabar abang? Gak usah tak tanya dia. Tapi kalau orang yang kita benci, jangankan menyebut namanya, mendengar namanya disebut orang, naik asam lambung gitu. Oh ya, hilang sekarang kita makan pastel. Itu. Jadi kalau ibu cinta Nabi, sebut namanya. Karena cara mengungkapkan rindu kepada Nabi 3. Tahap pertama, ziarahi Nabi. Orang yang rindu pasti mencari jalan untuk bertemu. Makanya kata pujangga, lautan kan kuseberangi dengan perahu, gunung kan kudaki. Begitu hujan banjir, ada dia ngaji. Jadi tahap 1 membuktikan rindu ke Nabi, ziarahi Nabi. Karena 1400 tahun yang lalu pernah Nabi sampaikan Nabi rindu kepada saudaranya. Siapa saudaramu ya Rasul? Kata Anas bin Malik dan sahabat yang lain. Orang yang hidup jauh setelah aku wafat. Mereka enggak jumpa denganku, tidak menengok mukjizatku, tidak mendengar Quran kubacakan, tapi mereka beriman menghidupkan sunnahku dan mereka rindu kepadaku. Kabar baiknya, orang yang dimaksud Nabi kita. Sudah 1400 tahun ibu ditunggu Nabi kehadiran kita. Maka ada ungkapan ulama, siapa yang berumur 40 tahun belum haji, belum umrah, selipkan sepotong doa di antara doa-doa, ya Allah jangan matikan aku sebelum haji. Kata Imam At-Tibrani, pada hakikatnya orang yang ziarah ke makam Nabi, ditengok Nabi satu persatu wajah kita. Hebat ibu. Ibu, kalau ibu jumpa sama orang yang masih hidup, apa ibu baca salamnya? Assalamualaikum. Kalau sudah mati, bertambah hujungnya kan? Ya ahlan kubur. Tapi salam kepada Nabi Muhammad seperti yang baca tadi. Nabi waktu masih hidup, Jibril mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau Allah lain salamnya waktu Isra Mi'raj, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabat jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah Nabi wafat, padahal di sebelah Nabi ada makam Abu Bakar, di sebelahnya ada Umar. Salam yang kita ucapkan sama seperti Nabi waktu masih hidup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak boleh kita sebut Assalamualaikum ya ahlul kubur. Tidak boleh. Karena Nabi Muhammad itu hidup dan melihat wajah orang yang datang mengucap salam kepada. Andai tidak sempat berangkat, banyak pertimbangannya, lakukan yang kedua, hidupkan sunnahnya. Minum pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Kecuali tangan ibu kiri dua-dua. Ya. Dalam kitab I'latul Talibin ibu jilid 2 kalau nggak salah, siapa yang makan dia bersolawat kepada Nabi dijamin tidak miskin sampai keturunannya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Begitu diajarkan guru-guru kami waktu saya di Purbalingga 7 tahun belajar. Adanya orang kaya ayahnya, anaknya melarat. Adanya orang tuanya miskin, anaknya jadi orang hebat. Takdir gak bisa kita tahu, tapi takdir ada yang bisa berubah berkah doa dan kecintaan kepada Nabi. Andai belum bisa menghidupkan sunnah Nabi, maka yang ketiga, sebutlah namanya bersolawat maksudnya. Nah,
Udah mau 1 jam ibu kan? Ini pokoknya subuh berhenti. Lalu kapan lagi iblis nangis ibu? Ketika diusir, keluar kata Allah. Lalu dia minta Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa, sujud di kuburan Adam. Oh, berdiri dia. Disampaikannya, Musa, sampaikan sama Allah. Kalau taubatku diterima harus sujud kepada Adam, takkan pernah kulakukan itu Musa. Sampaikan kepada Tuhan, biarlah ku bawa dosa sampai mati kiamat. Dan ingat, bilang sama Tuhan, nanti akan Allah lihat katanya, yang masuk ke neraka bukan aku saja, tapi cucu Adam itu pun kuseret ke neraka. Itulah janjinya. Dan dia gak main-main. Imam Al-Ghazali menulis, untuk mensukseskan banyak yang masuk neraka, iblis sudah mendudukkan keluarganya di mana-mana. Ibu, akan saya sebutkan ini, akan saya sebutkan nama-nama setan. Tolong cek nama masing-masing. Iya. Karena di surah Al-Hujurat ada isyarat ayat, kalau beri nama yang elok. Jangan dibuat nama-nama orang fasik, apalagi nama setan. Saya sebutkan beberapa nama. Andai ada nama ibu yang sama, kalau mirip belum tentu sama. Andai ada nama ibu yang sama, mohon maju ke depan, biar kita tabal nama balik. Tolong panitia siapkan gunting pagar lah, karena rambutnya sudah. Nanti diayun di mana cocoknya Pak ya kita ayun? Kalau di Landa Sujono ada pasar malam di situ, tinggal diayun aja. Kita merhabankan dari bawah. Syaitan yang pertama ibu, catat ibu ya. Nama-nama syaitan perlu dicatat. Anda tahu ada musuh ibu yang nanya nama, kasih namanya ibu. Lahir anakku katanya, laki perempuan, kasih namanya Sibyan. Bukan bisa saja Sibyan. Cantiklah Sibyan. Apa artinya? Setan. Siapa Sibyan? Ummu artinya anak, As-Sibyan. Ummu ibu, As-Sibyan anak-anak, seluruh anak. Dalam riwayat Nabi Sulaiman pernah pergi berjalan. Ibu ingat gak waktu kita Ramadan? Saya pernah sampaikan, setiap Allah sebut nama Sulaiman dalam Quran, ada 3 yang mengiringi namanya. Satu, selalu Allah sebut nama ayahnya, kebanyakan ya. Allah sebut Sulaiman, Nabi Daud pasti sebut. Karena kehebatan Nabi Sulaiman itu ngalir dari ayahnya. Banyak orang hebat dia sebab ayahnya. Andai bukan itu ayahnya, dia bukan siapa-siapa. Itu maksudnya. Beda dengan Nabi Yusuf. Yusuf, nabinya ayahnya bukan raja, tercampak dia ke Mesir, jadi raja. Jadi, saya Ustaz, orang yang mulai saya hidup kayak Pertamina katanya dari nol, lalu jadi orang hebat. Allah titipkan ibu karakter Nabi Yusuf. Saya Ustaz, memang aku lanjutin usaha ayah ini. Karakter Sulaiman. Jangan sampai melenceng gitu ya. Jadi ketika Allah sebut nama Sulaiman, Allah sebut nama ayahnya. Lalu setiap Allah sebut nama Sulaiman, kebanyakan Allah sebut syaitan tunduk kepadanya. Yang ketiga, setiap disebut nama Nabi Sulaiman, Allah sebut bahwa angin bisa diperintahkan. Nah, jadi kalau Nabi Sulaiman mau pergi-pergi, dia nggak naik Alphard, Pak. Karena kalau hujan, banjir.
Panggilnya angin, angin come here. Datang angin. Dia naik jet dia. Naik jet Nabi Sulaiman. Ibu, kenapa ibu enggak bisa manggil angin? Takut disalahgunakan. Sedikit aja ibu tersinggung, oh main angin dia. Datang ibu ke pajak, agak dibereng orang. Awas kalau nanti malamnya, kirim angin. Kirimnya angin, angkat uang di tengah malam, putar-putar, banting ke bawah. Jadi Sulaiman pergi naik angin, jalan-jalan, belusukan kata orang. Ketemu dengan satu makhluk. Ditanya Nabi Sulaiman, hei makhluk, engkau manusia atau jin? Kenapa rupanya Sulaiman? Saya banyak bertemu dengan manusia, tapi tak ada yang sejelek engkau. Kalau kau setan, saya banyak juga ketemu setan, tak ada yang seburuk rupamu. Katanya saya adalah setan. Siapa namamu? Isa keluarmu katanya. Ummus Sibyan. Apa tugasmu? Mengganggu bayi yang masih dalam kandungan, mengganggu bayi yang sudah lahir agar dia tidak berkualitas. Dulu ibu kami diajarkan guru-guru kami, kalau seorang ibu lagi hamil 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dianjurkan ibu mula-mula begitu positif dia hamil, dia harus mengkhatamkan Quran selama 9 bulan 10 hari. Jangan khatam Quran. Begitu ya, ini hamil, positif hamil nih, mulailah baca, hadiahkan dia 1 khatam Al-Quran. Jadi diiringi penciptaannya, prosesnya dengan bacaan-bacaan Quran. Masya Allah. Sehebat-hebatnya kita ibu, walaupun waktu hidup tak sempat dekat dengan Quran, ketika sudah tua pasti kepingin balik kepada Quran. Betul ibu? Apalagi sudah mulai agak batu-batu, terasa Quran tuh. Kalau sudah 4, 5, 6 bulan hamilnya, kasih istri makan buah-buahan, buah pil, apel, apa lagi, jambu madu. Karena di hamil ke-4 bulan Allah melukis wajah seorang bayi. Ini ibu tuh makannya jengkol, dodok, pete, apa lagi? Apa? Beli makan ini. Nabi hamil 6789 atau 789 kasih istri makan kurma agar anak itu kuat dan pintar. Lihat surah Maryam. Ketika hamil Maryam sudah mulai tua, Allah sebutkan di Quran itu jelas Maryam makan kurma. Ibu ya, karena makan kurma ini menyehatkan, tapi bisa juga mematikan kalau ibu telan sama biji-biji. Apalagi batangnya ya. Maryam, surah Maryam. Begitu lahir, apa yang dilakukan ibu? Diapain anak itu kalau lahir? Diazankan. Kalau laki-laki, kalau perempuan? Kalau bencong? Belum nampak. Hadis riwayat Abu Daud tentang azan tak dibedakan lagi perempuan. Dianjurkan ulama azankan kanan, komatkan kiri, laki perempuan siapapun yang lahir. Kanan azankan, kiri komatkan. Lalu perintah dalam Quran surah Ali Imran, anak yang baru lahir doakan. Ada doanya di surah Ali Imran khusus. Apa doanya? Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu anak lahir, perlindungkan dia kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, karena ada syaitan yang mengintainya. Itulah musuhnya. Jadi tanya sama Tuhan ayat 36 kalau nggak salah. Nah, lalu syaitan yang berikutnya
namanya Wasnan. Siapa itu? Bukan Sahnan dah. Wasnan, catat. Udah ada yang sama namanya belum? Kalau ada ke depan langsung. Wasnan. Apa tugas Wasnan ini? Oh, ini syaitan yang bernama Wasnan dengan anggota-anggotanya. Tugas mereka sangat mulia banget. Tapi dia tidak mulia. Apa tugasnya? Mencari majelis taklim. Di mana ada pengajian, mereka duduk di pengajian itu padahal tak diundang. Jadi kalau ada orang sudah diundang, ayo Bapak Ibu ramaikan pengajian, gak pernah datang, ini lebih setan dari setan. Kami kalau mau nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja, hadirilah, ramaikan semarak nama peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kita laksanakan nanti malam. Kan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, tak disebut juga syaitan, jin, gondorowo, kauka, tuyul dan bayu. Nah, diundang tak diundang, syaitan ini datang. Ngapainlah dia datang, ibu? Mengganggu orang yang mengaji itu. Apa tugas dia? Nah, saya lihat udah ada di sini. Coba ibu lihat kiri kanan ibu, ada nggak yang tidak ibu kenal kecuali 1, 2, 3? Kali 3 memang mendatang. Kalau ada ibu tengok yang tak tanda ibu, layak ibu tanya, kau Wasnan? Ibu tanya dulu, kau Wasnan? Bukan Bu, saya baru pindah. Wasnan ya Pak, jangan Sahnan ya. Takutnya salah dengar, awak cakap Wasnan, didengarnya Sahnan. Jumpa deh besok sama kawan, dipanggilnya Pak Sahnan. Rupanya nama bapak ini nama setan ya bapak kata. Pantasan hilang-hilang aja. Apa tugas Wasnan ibu? Dia datang ke pengajian, ditengoknya wajah yang mengaji, lalu satu naik di pundaknya, ditokannya pundak kawannya sampai tertunduk. Wasnan yang lain menarik, bulu mata berketutup. Makanya suka kali Wasnan kalau ada ibu-ibu yang pakai bulu mata palsu. Gampang deh nariknya. Wah, lebih enak negaranya. Nah, yang ketiga, Wasnan ini dicoloknya telinga yang tidur, makanya nggak dengar apa-apa. Tapi ajaibnya ibu, tidur dia selama ceramah. Begitu lewat kue, bangun dia. Itu ajaib itu. Tahu dia kue itu nggak dapat, aku lagi. Makanya kami di pondok dulu ibu, kalau ngaji mengantuk, kata guru kami, letakkan tanganmu di depan mulutmu, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, baru tiup. Awak busuk-busuk. Jangan ibu turuti, itu musibah tadi. Kata Nabi, jika khatib sedang berkhutbah lalu ngantuk melanda kita, itu dilawan, kata Nabi. Jangan tidurkan, lawan. Bagaimana cara lawannya? Jangan turuti mata, begini aja mata. Tapi jangan tengok khatibnya dah. Nanti ini kan yang pula sama khatib tu. Buang tabir dia pura sama bapaknya. Lalu kata Nabi, kalau ngantuk berat, pindah, kata Nabi, pindah tempat, duduk, maju ke depan. Ustaz, saya sudah maju tapi masih ngantuk, berarti sudah bestie dia, nggak terpisahkan lagi dia. Saya sudah pindah Ustaz, masih ngantuk. Oh, udah akrab, pindah
itu udah sensi hati orang. Masih ngantuk udah pindah 2 kali ya Ustaz, keluar wudhu dulu. Ustaz udah wudhu pun masih ngantuk. Nah, itu perlu diruqyah. Berarti dia ngantuk bukan karena pengaruh setan, memang dia lah setannya. Harus keluar. Memang setan dari itu. Udah parah itu, diruqyah, berobat lah. Berobat, enggak boleh lagi. Siapa tadi namanya? Wasnanya. Ada pula syaitan, sebagian ulama mengatakan wal'an. Wal'an. Apa tugas wal'an ini? Ini agak jorok kerjaannya. Dia mencari yang sudah tua-tua. Kalau yang muda-muda tak ondak. Makanya kalau ibu ke masjid jangan pakai bedak pipa. Tahu dia itu. Wadah ibu pakai. Belum perlu pakai masker, jadi nggak nampak. Kata Nabi, kalau kalian sholat ada syaitan yang khusus membuat ragu. Allahu Akbar, kata Imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang, nengok. Oh, masih muda. Lain syaitan yang mengganggumu. Oh, masih muda. Ada nanti khusus setannya. Begitu dia tengoknya. Nah, ini nenek ini. Mulailah setan tadi duduk di belakang nenek. Ditiup-tiupnya lah belakang yang sholat. Sampai nanti ragu yang sholat itu buang angin atau tidak. Ibu sudah mengalami belum? Kalau belum masih muda. Ada ibu dulu jamaah di masjid kami. Bapak ini bolak-balik kamar mandi. Allah. Baru nanti 1 rakaat belum rukuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluar wudu masuk lagi ke saf. Baru rakaat keluar dia. Was. Pernah saya bilang buang angin aja saya Ustaz, katanya. Saya bilang takutnya Pak, ini yang disebut Nabi was-was. Kalau ibu sholat Allahu Akbar, ada perasaan kayak buang angin. Buang angin ini? Enggak, buang angin. Kata Nabi, jangan berhentikan sholatmu, kata Nabi. Lanjut aja sampai terjadi 2 hal. Itu budak dari. Sampai terjadi 2 hal. 1, yasma'u sautan. Ibu mendengar suara. Ini buang angin nih. Enggak nih kurasa. Kayak buang. Enggak buang. Sampai ibu dengar suara. Titit. Itu pario. Berdebu. Atau kalau ibu sudah mengalami gejala lalu ada suara langsung wudu. Jangan lagi kurasa Ustaz buat sebelah itu. Buat itu dah. Terdengar gejalanya. Atau kata Nabi yajidu rihan, atau mencium aroma yang tidak sedap. Kadang tak bersuara karena sebelum sholat di silent kan ya. Handphone silent semua silent. Tiba-tiba ada aroma rendang basi langsung keluar. Kalau yang wangi tidak ada, lanjut ibu sholat. Ragu saya Ustaz. Nah, ibu timbang-timbang dulu. Jadi pikiran gak sama ibu nanti kalau sudah keluar masjid? Iya Ustaz, aku karena punya pikiran mikir terus, ganti ibu sholat. Itu kerjaan siapa tadi? Wal'an. Ada pula syaitan yang bernama hajiz, namanya hajiz. Bukan aziz ya, hajiz. Ini yang tua yang muda, ondak juga dia. Ini yang buat orang ragu kalau sholat. Ragu
Ini 3 4 atau 3 ya Allah siapa lakukannya ini gitu. Ditanya orang sebelahnya, aku 3 atau 4, aku pun ragu sholat. Nah itu kerjaan syaitan. Ayatnya lupa gitu ya, itu syaitan gitu. Lalu ada juga syaitan bernama Dasim. Siapa itu? Dasim. Kalau Dasim ini dia tak onda menengok yang masih lajang. Menikah belum? Tuan? Hah? Jangan lama-lama Tuan. Mau kiamat ini. Dia tak onda menengok yang lajang, tak onda menengok yang gadis. Mohon maaf ibu ya, walaupun sudah tua bapak itu tapi belum menikah, tak onda dia nengoknya. Saya mohon ampun kepada Allah, minggu lalu saya tausiah malam ketiga yang meninggal masih gadis umur 61 tahun. Kalau ini gak suka setan, walaupun sudah tua. 61 tahun ibu itu tapi belum menikah. Entah jodohnya meninggal gak tahu. Ibu itu terlalu milih, wallahu a'lam. Yang jelas Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Andai meninggal belum menikah, Allah pastikan di surga nanti jodohnya. Nah, jadi ibu yang sudah menikah, laki ibu juga jodoh ibu. Ya. Apa kata Nabi? Kalau kalian keluar rumah, kosong rumah tuh, lalu kalian balik ke rumah, ucap salam, jangan langsung berbaring sebelum dikibas. Kibas tempat tidur, karena begitu kita keluar kunci pintu, setan golek di sini. Ditaburnya virus itu yang buat suami kadang gondok sama istrinya. So gini gondok, istri pun gondok, asal jumpa bergaduh. Kenapa setan masuk? Karena dia melangkah dari rumah tak dibacanya doa. Kalau ibu kalau rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak nampak setan. Ternyata lupa ibu baca doa. Karena keluar rumah sambil main handphone. Iya. Terus. Iya. Datang gojeknya. Masuk ke rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salih. Masuk kamar langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Ambil kipas. Iya Ustaz, saya masuk kamar, ku tengok tergolek di tempat tidur tuh. Ku kibas, marah dia. Rupanya suaminya belum pulang. Kalau nampak ibu pula terlentang di situ orang tidur, ibu, di sini kau setan. Baik ayah dan bundaku dirahmati Allah. Jadi iblis itu nangis yang keempat ketika turun ayat kursi. Itu ada ayatnya. Kenapa ibu ayat kursi ini selalu dibuat di atas? Kadang diubah, kadang di tiang, di atas. Kenapa dibuat di atas? Kenapa nggak di dinding? Karena memang ibu dalam riwayat ayat kursi ini ibu lama tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Anas bin Malik menceritakan ketika turun ayat kursi disampaikan Anas kepada Nabi, disampaikan Jibril kepada Nabi. Saya ulangi, disampaikan Jibril kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ahli kata Nabi. Ada beberapa ayat yang membuat aku penasaran. Sudah lama tertulis di Lauh Al-Mahfuz, lalu tak turun-turun kepada nabi-nabi. Rupanya untukmu. Satu riwayat mengatakan akhir Al-Baqarah yang kita baca di tahtim. Riwayat yang lain Al-Fatihah, riwayat yang lain Ayatul Kursi. Maka Al-Qurtubi mengatakan, ibu, jangan tinggalkan satu ayat, jangan tinggalkan satu surah. Setiap hari satu ayat itu, satu surah itu Al-Fatihah, satu ayat itu Ayatul Kursi. Siapa yang membaca Al-Fatihah setelah berniat, Bapak Ibu biar barokah Al-Fatihah, barokah. Bapak Ibu biar sukses anak kita Al-Fatihah, Al-Fatihah,
sukses. Hadis yang kedua ayat kursi. Nabi masuk ke Masjid Nabawi, Ali lagi berdoa. Ditunggu Nabi sampai selesai. Begitu siap doa, disentuh Nabi pundaknya. Ali, kalau kita berdoa kodamu, kata Nabi, kalau kau mau berdoa, sebelum doa kau baca dulu ayat kursi. Allah ijabah doa. Itu hebat ayat kursi. Ayat meja tak ada. Terakhir ibu penutup. Baru 1 jam. Penutup ibu. Ibu, tidak masuk surga kita sebelum kita rasakan yang dirasakan Nabi Muhammad. Kemana ini tuan? Am hasibtum an tadkhulul jannata lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum mastatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ibu, tidak akan masuk surga kita kalau kita merasa hidup ini aman-aman aja. Ya, surga kita kalau kita merasa hidup ini tenang saja. Tidak masuk surga yang jalan tol maksudnya. Ada yang surga jalan tol langsung ke surga, ada pula di surga via transit. Transit dulu dia ke neraka. Ada yang 2 kali transit. Ibu, berapa kali? Ada yang ke surga tapi transit 2 kali. Sakar, tak pernah sholat. Dia ke wain. Kenapa wain? Suka dia sholat tapi gak penuh. Ada yang sudah ke sakar karena gak pernah sholat, transit pula dia ke wain, termasuk karena dia menipu dalam timbangan. Ada yang sakar karena tidak sholat, ada pula yang ke neraka jahim karena dia melakukan perbuatan syirik. Dia percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah. Termasuk ibu pernah menuntut ilmu pawang. Ada pawang buah ya, apa? Pawang hujan. Kabarnya ada di sekitar kumpulan kita nih mantan pawang hujan, betul ibu? Hah? Kan kalau orang mau pesta ibu dulu, kata mereka diambillah cabai sama apa? Kan ada. Pawang yang tahu itu bang. Coba ayah kita yang tidak pawang bingung dia. Oh kok cabai itu? Cabai sama bawang langsung itu bang. Dicucuk pakai apa ibu? Nah kan? Gak bisa ditahan itu. Nyambung itu. Kalau yang tidak tahu bingung dia. Loh, tak katanya. Tapi kalau yang pernah menuntut itu langsung dia. Lalu ditaruh pakai apa? Nah, tadi saya bilang ada mantan pawang. Enggak kata ibu. Sudah tobat. Ini yang mau pesta itu dasarnya. Ada yang paling dahsyat ibu. Kalau mau pesta bergak hujan, ambil sesuatu di sensor. Yang sudah lama dan agak goyah. Dia apa ibu? Dilemparkan kemana? Tahu Pak? Ibu tinggalkan itu. Dilomparkannya lewat. Ada uang jemur pakaian sebelah. Buka. Hujan tak turun, tak jadi pesta, begaduh. Jadi tidak masuk surga yang jalur khusus kecuali kita pernah mengalami di alamnya. Ibu, dalam tempo yang saya singkatnya saya jelaskan kehidupan Nabi biar tahu
ada orang bilang begini, ngapain kalian maulid? Nabi kan tidak pernah buat maulid. Nabi ibu tidak pernah buat maulid, betul. Kehidupan Nabi gak pernah tenang ibu, gak pernah Nabi tenang. Musuh selalu mengintai. Yuk kita jelaskan itu ya. Masih semangat ibu kan? Makan kue ibu. Udah habis. Lapar atau doyan? Nabi Muhammad jadi Rasul 23 tahun. 13 tahun dakwah di Makkah, 10 tahun dakwah di Madinah. Tak pernah Nabi hidupnya tenang dan nyaman. Itu disebutkan ayat itu. Kalau ingin ke surga jalur khusus beserta Nabi, harus kalian alami yang dialami Nabi Muhammad. Begitu dia. Sampai-sampai nanti mengatakan, kok nggak ada yang menolong, ya mata nasrullah, mana tolongan Allah? Nggak ada yang menolong kita ini ya. Sampai begitu Pak. 13 tahun di Makkah, Nabi dakwah 3 tahun, namanya dakwah sirriyah, namanya dakwah sembunyi-sembunyi. 3 tahun Nabi dakwah, pengikutnya 11 saja. Ada nggak pengajian sudah 3 tahun dibuka, jamaahnya cuma 11 bertahan lama? Masa nggak ada Pak? Udah 3 tahun kita naik cuma 11 orang, tutuplah kita. Karena yang 11 itu punya jabatan semua, ketua, wakil, bendahara, humas, semua punya jabatan. Anggotanya tak ada. Tapi saya senang ibu, ada pengajian saya sudah 20 tahun, jamaahnya 15 orang. Pengajian tafsir dan tahsin dari tahun 2002 saya bentuk sampai sekarang. Setiap malam Selasa kami baca dari Al-Fatihah. Sekarang masih surah Hud, baru masuk 2 lembar. 20 tahun. Saya sering doa begini sama jamaah, ya Allah, tak banyak amal yang bisa kami banggakan, semoga seperti ini kami ke syurga. Karena mengaji 20 tahun itu tidak mudah Pak. Ada masjid, ayo ramaikan tahsin, ramai 50 orang hari pertama itu Pak. Tahun depan 10 sisa, berikutnya 5, berikutnya 3, habis itu nggak datang lagi. Mati yang 3 itu. Kami meninggal berganti orang. Lalu di Mandala ada pengajian saya dari tahun 2006 sampai sekarang juga itu. Udah berapa tahun itu? 17 tahun. Yang kami baca baru surah Al-Maidah. Kenapa 17 tahun Al-Maidah, yang sana 20 tahun sudah surah Hud, jauh kali juznya kan? Juz 6 ke juz 12. Yang di Mandala ini banyak pertanyaannya. Banyak. Jadi mereka satu ayat, satu pertemuan satu ayat. Saya bilang kalau ibu mau cepat khatam, ajak teman-teman berkhatam ibu, sebulan khatam. Kita tidak mencari khatam. Satu ayat kita betulin bacaannya yang parah-parah, lalu kita terjemahkan, tafsirkan. Apa tujuan ayatnya? Ngajinya ba'da Isya sampai jam 10, sekarang sampai tanggal 11 baru pulang. Setahun. Nah, Nabi dakwah 3 tahun, 11 cuma anggotanya. Kenapa cuma 11? Nabi mengajak orang hati-hati. Sampai-sampai ibu, Utsman bin Affan tidak diajak Nabi. Utsman. Siapa yang ajak Utsman? Abu Bakar. Satu ketika Abu Bakar lewat, jumpa sama Utsman, dipanggil Utsman. Abu Bakar, mau kemana? Ada urusan. Kemana? Adalah, katanya. Oh, main rahasia sekarang. Ku tengok jarang kau duduk ngopi-ngopi di tempat kita biasa ngopi. Orang itu punya tempat ngopi Pak. Itu ketuanya Pak Abu namanya, Abu Jahal Belahan. Kata Abu Bakar, oh ada sekarang tempat kami duduk-duduk. Siapa aja kalian? Katanya. Adalah beberapa orang. Ajaklah aku. Boleh kamu ajak, tapi dengan syarat harus kau rahasiakan. Loh, kok main-main rahasia? Ku bawa kau sekarang tempat kami duduk-duduk. Kau dengarkan nanti cerita-cerita kami.
Kalau kau setuju sepakat boleh kau masuk. Kalau kau tidak sepakat berjanji jangan ceritakan kepada orang. Bisa kau dosa indah katanya. Bisa enggak? Bisa. Ayo aku bawa. Begitu dia masuk sama Utsman Abu Bakar, apa kata Nabi? Kenapa kau bawa Utsman? Ya Rasul, ini orang dapat dipercaya. Iya. Dijelaskan Nabi Islam, langsung dia syahadat. Masuk Islamlah Umar, baru dakwah secara terang-terangan, dakwatul jahriyah namanya, 10 tahun. Singkat cerita, Makkah tidak aman, pindah Nabi ke Madinah. Nah ini ibu. Di Makkah yang dihadapi Nabi musuhlah bahasanya. Cuma satu kelompok, kufar Quraisy. Begitu Nabi di Madinah, 3 kelompok yang dihadapi Nabi. Orang Yahudi, Nasrani, munafik. Nah, ibu sudah berapa tahun tinggal di komplek kita? Ada 100 tahun? Enggak lah ya, berapa tahun ibu? Berapa? 20 tahun. Jalan 30. Seandainya tinggal kita di satu tempat, baru 2 tahun terjadi kerusuhan, begaduh komplek kita dengan komplek orang, bunuh-bunuhan. Nyaman gak ibu tinggal di komplek itu? Enggak. Pasti ibu pindah kan? Nah, lihat ibu kehidupan Nabi. Kenapa Nabi gak pernah tahlilan, gak pernah maulid, gak pernah Nabi punya waktu kayak kita ini kan? Lihat ya ibu. Ini juga 10 menit pulang. Suhu jam berapa ini? 2 tahun Nabi di Madinah, terjadilah perang Badar. 2 tahun terjadi perang Badar. Dikirim surat sama Nabi, orang Quraisy, Muhammad perang katanya. Maka biar adil, ditunjuklah Badar tempatnya. Orang Madinah jalan ke Badar, orang Makkah jalan ke Badar. Di tengah dijumpanya. Sekarang ibu naik bus ke Badar dari Madinah 2,5 jam. Pernah saya bawa jamaah umroh saya ke Badar 2,5 jam. Padahal ibu mobilnya kan full AC itu, full AC bintang 5 istilah kita. Dikasih roti, dikasih air minum, tinggal duduk tidur. Kata jamaah itu capek. Belum nyampe Nuskar, padahal tinggal duduk. Belum lagi Nabi Muhammad jalan kaki. Perang Badar Islam 313, orang kafir 1.300. Pasukan Nabi cuma 1 ekor unta, selebihnya jalan kaki. 313 Islam, 1.300 orang kafir, 1 lawan 4. Bisa nggak ibu menang? Kalau selawat kan juara 1 insyaallah ya. Insyaallah habib. Ini seandainya ada lomba jambak menjambak nasional. Ibu sudah juara jambak rambut Medan Johor. Bisa nggak ibu melawan 4 orang? Ibu jambak 1, ibu jambak 1, yang 4 8 tangan jambak ibu. Saya rasa ibu kuat. Terjadi perang Badar, menang Islam, mati Pak Abu tadi, Abu Jahal. Tahun keberapa ibu? Kedua ya. Di tahun ketiga orang kafir Makkah ingin balas dendam. Tahun ketiga kirim surat, Muhammad siap tidak siap, kami bakalan nyerang. Bingung Nabi, kemana ini kata Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, kita tunggu mereka jauh dari Madinah. Kata Nabi, pasukan kita sudah luka-luka, luka belum kering, daging yang terkoyak belum menyatu. Maka kata Nabi, kita sepakati Jabal Uhud tempatnya, dekat dengan kita. Jadi kita nyampe Uhud tidak capek kali. Orang itu datang secara teorinya kalah mereka kan Pak, kecapean. Berangkatlah Nabi membawa pasukan 3.000 orang, banyak ribu. Orang kafirnya 7.000. Di pertengahan jalan manggillah satu orang, Muhammad, painte jolo katanya. Entah marga apa ini. Jelas bukan daulay, kan orang munafik ini. Muhammad katanya,
Kami dapat info lebih banyak orang kafir yang datang ketimbang kita. Iya, kata Nabi, ini namanya Muhammad, bukan perang bunuh diri. Kalau gitu kami pulanglah Muhammad. Pulang Pak. Berapa yang pulang? 1.500 orang munafik. Lalu kata Nabi, pasukan sebelum sampai ke Uhud, yang mau pulang silakan pulang. Jangan sudah sampai kalian pulang, itu mengganggu konsentrasi. Pulanglah kalian. Pulang 1.500. Ibu, kalau kita rasa-rasa sedih ke perasaan Nabi? Sedihlah ibu. Ibu sudah umumkan, ayo bapak ibu, kita mau jalan-jalan ke Sabang, daftarkan diri. Daftar ibu 1.000 orang, bus sudah ibu panjang, ya kan? Tinggal naik ke bus. Ibu sudah bilang nanti dikutip di dalam bus ya uangnya. Yoi, kata jemaah. Begitu mau berangkat ibu mundur separuh. Kemana perasaan ibu? Mungkin ibu bilang memang gak ada OTK kalian ya. Otak maksudnya. Apa kata Nabi? Silakan pulang. Kalau kalian pulang sebab takut mati, kata Nabi, ingat Allah bisa mematikan kalian sekalipun kalian sedang duduk dengan istri kalian. Betul kan ibu? Ada orang lagi makan lontongnya sama keluarganya, mati. Dimakan ibu lah garpunya. Ada minum kopi luwak, mati juga. Sama luwak-luwaknya minum. Ada yang tinggal di lantai, telentang. Ada yang baca berita, mati. Ada yang lagi joget, telentang juga. Kalau kalian pulang karena takut mati, kata Nabi, Allah mampu mematikan kalian dengan cara yang lain. Tak peduli mereka. Gelombang pertama menang Islam, gelombang kedua kalah, gelombang ketiga menang lagi Islam. Tahun keberapa itu? Ketiga. Di tahun keempat mengulah pula lah Bani Nadir. Siapa Bani Nadir? Ini satu suku orang Yahudi, kelompok Yahudi berkolaborasi dengan orang munafik. Apa kata mereka? Muhammad ini kan pendatang. Kita kan sudah lama di sini. Kita bunuh saja dia. Ketahuan sama Nabi, dikirim utusan. Kalian mau berontak ya? Kita sudah sepakat berjanji, silahkan kalian dengan agama kalian, kami juga dengan agama kami. Untuk kemajuan Madinah, kalian bayar pajak, kita bayar zakat. Rupanya mereka siapkan pasukan perang, lari tunggang langgang Yahudi. Tahun ke-4 berangkat Yahudi tempat ke Makkah, minta dukungan Abu Sufyan, Abu Sofwan, Ikrimah, anak Abu Jahal, Khalid bin Walid ketika itu. Tanpa diduga-duga Nabi dapat info Makkah, orang kafir Makkah akan menyerang Madinah. Terjadilah perang Khandaq. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima bah, betul-betul. Maka dalam sejarah disebut belum kering luka-luka, belum menyatu daging yang koyak, musuh tetap mengintai. Bayangkan itu. Nabi bingung, ya Rasulullah, bagaimana kita buat? Kata Nabi, kalau kita keluar enggak mampu lagi pasukan kita. Muncullah bantuan tolongan Allah, Salman Al-Faris. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat kayak kami di Persia, kalau perang dengan Romawi, kami buat paret. Maksudnya kata Nabi, kita ambil kuda paling jago, suruh lompat kuda itu berapa jauh dia lompat, 6 meter, kita buat paret lebarnya 8 meter. Berapa setinggi-tingginya orang? 2 meter, kita buat dalamnya 4 meter. Tanahnya kita timbun ke arah Madinah, kita jadikan itu benteng, dudukkan di situ pemanah-pemanah. Maka sekarang 7 benteng itu jadi masjid, namanya Masjid Sabah. Kalau nanti ibu haji umrah, di bawah paret itu kita buat kayu yang runcing. Ada kuda yang lompat jatuh mati sendiri dia. Ada yang coba turun nggak bisa dia naik, kita panah saja ya Rasul. Langsung, oh cocok nih kata Nabi, gali paret. Tahun ke berapa tadi? 5. Menang Islam, tapi kata Nabi, ibu iya
dari usul ini insya Allah menang kita. Karena di kanan Madinah itu gunung, di kiri ada gunung, di belakang ada benteng orang Yahudi namanya Bani Quraisyah. Apa kata Nabi? Insya Allah kita ini bertahan kecuali Bani Quraisyah berkhianat. Maka dipanggil Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad, bawa pasukanmu mengintai benteng itu. Jika terjadi beberapa hal laporkan ke saya. Apa itu Rasul? Jika petani mereka tidak keluar untuk bertani, laporkan ke saya. Jika ternak mereka tidak keluar untuk makan rumput, laporkan ke saya. Itu pertanda mereka berkhianat. Rupanya betul, Bang. Petani tiba-tiba masuk ke benteng itu. Belum lagi sore, ternak dibawa keluar. Keluarlah pasukan Yahudi. Pasukan Yahudi nyamar jadi petani. Jadi perkara nyamar-nyamar sudah lama. Langsung dicegat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu jadi umi katanya. Jadi marsabah katanya. Oh, kemana kalian? Bawa petani. Masa kalian petani bawa tombak, bawa panah, bawa pedang? Mau kemana kalian? Lalu mereka bilang, kami mau nyerang dari belakang. Dicabut Sa'ad pedang. Pilih di antara dua. Tinggalkan semua ini, masuk ke bentengmu, ini jadi ghanimah. Atau ambil pedangmu, kutunggu kau pakai baju baja. Kalau pedang ini sudah tercabut dari sarungnya, pantang dia masuk sebelum dibasuh dengan darah musuh. Cium orang itu, Bang. Mundur, ambil semua, kudanya, untanya. Aman. Di tahun ke-6 rindu Nabi dengan Ka'bah. Berangkatlah Nabi mau umrah. Tahun keberapa ibu? Nah, makanya ada ulama mengatakan kalau ibu sudah pernah haji umrah, harusnya di 6 tahun ke depan berangkat lagi. Dulu pemerintah boleh haji bolak-balik sekali 5 tahun. Dari situ dia diambil 6 tahun rindu Nabi, rindu berat dengan Ka'bah. Kata Nabi, ayo kita umrah. Nabi ibu seumur hidup Nabi umrah 4 kali, haji sekali. Nabi 4 kali umrah, haji sekali aja. Jadi tahun ke-6 berangkat Nabi ke Makkah. Disurati Abu Sufyan, boleh kami datang? Welcome. Tapi begitu Nabi di Hudaybiyah, tertahan Nabi di situ. Pedang-pedang tombak mereka mengarah ke Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, maunya kita berangkat bawa pedang, bawa tombak. Oh jangan, kata Nabi, kita datang nih elo-elo, bukan begaduh. Ya Rasul, aku kenal betul Abu Sufyan tuh, katanya. Abu Sufyan, Abu Sofwan, aku tanda betul itu suka berkhianat. Tapi mereka bilang welcome, kata Nabi. Allah ya Rasulullah, tapi terserah kepada Rasul. Betul, Pak. Di Hudaybiyah tertahan Nabi. Jangan ibu dikepung sampai habis makanan, air minum tak ada. Terjadilah mukjizat Nabi, memancar air dari celah dari Nabi. Sampai sekarang dibangun semacam sumur sebagai tanda bahwa disitulah Nabi berdiri, terjadinya mukjizat Nabi. Apa intinya? Kata Abu Sufyan, pulang kalian ke Madinah enggak boleh kalian tawaf. Kalau kalian masuk satu langkah, kami pantai kalian. Abu Sufyan, kalau kami pulang ke Madinah, kami sudah berihram, sudah miqat bibir Ali. Kalau kami tidak selesaikan tawaf, sa'i tahallul, kami bakal bayar dam 1 ekor kambing. Ini pasukan yang kubawa yang umrah ini orang-orang biasa, orang-orang susah. Kata Abu Sufyan, perkara dam kami urusan dengan Tuhanmu, balik kalian. Yang buat Nabi sepakat ibu, karena perjanjian Hudaybiyah salah satunya tidak boleh umrah haji tahun ini, tahun depan datang. Yang kedua, 10 tahun nih Muhammad tak boleh ada perang, boleh kau dakwah, boleh umatmu dakwah. Ulang lagi. Ternyata ibu, di tahun ke-7 atau setelah perjanjian tak boleh perang, banyaklah sahabat Nabi yang dakwah keluar kampung. Diculik mereka dan mereka bunuh, mereka bantai. Dapat kabar Nabi, kenapa si fulan belum balik ke Madinah yang dakwah tuh? Dicari-cari info, ternyata sahabat Nabi mereka bunuh. Disitulah Nabi umumkan perang.
menunjukkan bahwa kita juga punya harga diri. Di tahun ke-7 muncullah kesepakatan perang Khaybar. Kalah orang kafir. Di tahun ke-8 berangkat Nabi ke Makkah, namanya Fathul Makkah, bawa pasukan 100.000 orang. Ini Abu Sufyan pula yang ketakutan. Datang di ke Madinah, ya Muhammad, ahli kata Nabi, kalian mau ke Makkah kan? Silahkan, tapi tolong jamin keamanan kami. Apa kata Nabi? Siapa yang masuk ke rumahnya, kunci pintu, aman. Siapa yang berkumpul di Ka'bah mau Islam, aman. Siapa yang masuk ke rumahmu, aman. Kalau ada orang Makkah berkeliar menenteng senjata, arti dia ingin menantang. Tegas juga Nabi kan? Nabi itu lemah lembut, betul ibu, tapi ada waktunya tegas. Bukan seperti bilang orang, Nabi itu gak pernah marah. Memang Nabi gak pernah marah, tapi kalau agama, harga diri, janji dikhianati, Nabi marah. Kalau dia masuk ke rumah, aman. Datang ke Ka'bah ngumpul, berarti dia mau Islam, aman. Masuk ke rumahmu karena kau ketua, kepala suku, aman. Kalau ada orang Makkah yang berkeliar menentang senjata, kupastikan dia ingin berperang. Itu Pak. Basuh Nabi 100.000 orang pasukannya. Abu Sofwan, bukan Abu Sofyan itu. Ada Abu Sufyan, ada Sofwan, beda itu. Abu Jahal, oh beda lagi. Abu Lahab, oh beda juga. Abu Sufyan sudah berondok sama istrinya Hindu. Ada Sofwan, Ikrimah anak Abu Jahal, Suhail. Mereka keluar di gerbang Makkah berharap Nabi yang lewat situ. Rupanya Khalid bin Walid yang lewat. Khalid sudah Islam. Apa kata Khalid? Pulanglah kalian. Jangan sampai ku cabut pedangku. Sementara sudah ku cabut pedang ini, kau berhadapan dengannya. Gak mau pergi Pak. Begitu dicabutnya pedangnya, baru terlentang di lumpur. Tahun keberapa? Ke-8. Jatuhlah Makkah di tangan Islam. Banyak yang Islam. Yang mau Islam silakan, tidak Islam silakan kata Nabi. Lari orang-orang yang tidak Islam itu membentuk satu pasukan di daerah Taif. Di tahun ke-8 juga itu. Nabi masih senang bahagia, Makkah sudah Islam. Rupanya ada pasukan bersiap di Taif tanggal 8 juga. Apa kata Nabi? Dari sini gerak kita ke Taif. Berangkat ke Taif, itulah disebut perang Hunain. Tahun ke-9 Nabi umur 62 tahun. Siapa di antara ibu yang umur 62 tahun ada? Sanggup gak ibu jalan kaki ke Danau Toba? Asam murad, asam lambung kumat, asam paneh, asam manis, asam manis, asam belimbing. Ibu jalan ke Jeddah, ada museum di situ Pak, museum swasta. Di museum itu ada duplikat pedang Ali bin Abi Thalib. Saya umrah Agustus lalu bawa jamaah kita. November saya perang juga ibu, Desember juga perang. Ibu mau ikut boleh tapi bayar. Ada duplikat pedang Ali, boleh kita pegang. Kita tanya, mana lebih berat, duplikatnya atau aslinya? Kata mereka lebih berat aslinya. Itu aja Pak, tak ada dengan kita, duplikatnya. Bagaimana pula Ali mengangkatnya? Satu tangan Pak, luar biasa. Ada pedang Nabi Muhammad ikut duplikatnya, kita pegang lumayan berat. Nabi di umur 62 tahun masih dipasangnya pedangnya, Masya Allah. Di tahun ke-9 Nabi sudah tidak muda lagi. Orang kafir punya satu prinsip, selagi Muhammad masih hidup, kita tidak akan bisa menang. Harus buat perang habis-habisan. Maka bersurat mereka menantang umat Islam. Terjadilah perang Tabuk tahun ke-9. Kalah orang kafir. Nabi pun berhaji tahun ke-10, disebut Hajjatul Wada. Pulang Nabi ke Madinah 83 hari, meninggal Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, hari Isnin setelah subuh. Coba ibu renungkan. Di Makkah Nabi tidak aman, di Madinah luar biasa. Kapanlah Nabi mau maulid?
Itulah kata teman-teman kita, kenapa Nabi tidak maulid? Tidak sempat dia, my friend, tidak sempat. Nggak ada waktu Nabi, Pak. Ibu kalau menikahkan anak, berapa bulan persiapannya? Ada jamaah saya bilang begini, Ustaz, saya 3 tahun nikah nggak ngaji kan? Kenapa ibu nggak ngaji? Ih, capek kan Ustaz. 3 tahun 3 anakku nikah, 3 anakku nikah, Pak, katanya. 1 setahun, capek katanya. Padahal yang masak teratak bukan ibu tuh, yang ikat-ikat tenda bukan dia, ya, yang menghias anak gadisnya bukan dia, ya kan Pak? Yang masak telepon, nyuci piring orang. Tapi capek kali Ustaz katanya. Kalau perang hidup mati, Pak. Hidup mati. Kalau strategi nggak betul, mati. Aja. Bayangkanlah ibu, renung-renungkan. Andai teman-teman kita membaca sejarah, tak layak disebutnya kalimat. Jika maulid itu boleh, kenapa dia nggak buat? Nggak sempat Nabi, Pak. Kenapa sahabat tidak buat? Lebih ngeri yang dihadapi sahabat. Lihat, wafat Nabi, Abu Bakar khalifah 2 tahun, lebih ngeri yang dihadapinya. Muncul nabi-nabi palsu. Musailamah muncul, Syaja'ah perempuan, dan juga nabi perempuan palsu. 3 nabi palsu berkolaborasi menantang Abu Bakar. Yang paling unik 3 nabi palsu ini, Pak. Apa kata nabi palsu? Di antara kita nabi ini, siapa yang asli? Apa kata mereka? Apa kata Musailamah? Gak usah kau kaji-kaji dulu itu. Yang penting bawa pasukanmu melawan Abu Bakar. Mati Musailamah, ditangkap 2 nabi palsu, 1 bunuh diri. Apa lagi dihadapi Abu Bakar? Banyak orang murtad, banyak orang tidak mau sholat, tidak mau berzakat. 2 tahun meninggal Abu Bakar, Umar jadi khalifah. Pasukan Islam sudah jauh sampai ke Romawi. Akhirnya Umar bin Khattab dibunuh orang munafik. Di mana ditikam di ibu? Ini Arab, tahu imam kan, Bang? Hati-hati, Bang. Umar meninggal ditikam orang yang di belakangnya. Siapa yang membunuh? Fairuz namanya. Nama panggilannya Abu Lu'lu'. Ya, namanya cantik, Lu'lu' intan permata, tapi jiwa seperti serigala. Qamat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Maju Umar. Abu Lu'lu' langsung ke depan, ke belakang Umar, bawa pisau kecil. Salat Allahu Akbar. Satu pendapat mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditikam Umar. Pendapat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ditikam. Makanya kalau imam yang sering imam subuh sebelum takbir, tanya dulu siapa yang di belakang orang itu. Kalau BKM aman lah. Kalau ada muka-muka yang tak tanda, bawa pisau enggak? Enggak samurai, enggak, serius. Umar tikamnya. Umar ibu, kalau dia duduk di Masjid Nabawi ada doanya, ya Allah ya Rabb, izinkan aku mati syahid di Madinah dekat dengan kekasihku Muhammad, sekalipun aku tidak angkat senjata melawan Persia dan Romawi. Izinkan aku syahid di Madinah, padahal Madinah sudah aman. Dia minta syahid. Datang orang munafik, ditikam Umar. Setelah meninggal Umar, siapa jadi khalifah? Utsman. Setiap Imam Utsman dijaga Pak di belakang sahabat-sahabat terbaik. Rupanya dia meninggal tidak lagi salat. Setelah salat, habis salat subuh dia berzikir, ditombak bam jarak dekat, tembus sungkur sang khalifah. Digantikan Ali bin Abi Thalib. Meninggal juga. Meninggal di depan masjid. Setelah sholat subuh dia berzikir. Yang membunuhnya ikut berjamaah. Namanya Abdullah ibnu Muljam atau Abdurrahman ibnu Muljam.
Nah, yang dihadapi mereka lebih ngeri, makanya nggak sempat mereka bermaulid-maulid itu bang. Ali siap sungguh berzikir, yang membunuhnya ikut berzikir, paling nunduk dia ikut. Rupanya memang dia. Makanya kalau saya ceramah Pak, ada yang nunduk. Kayak Pak, betul. Ini memang. Begitu suci jamaah itu, tinggallah Ali dengan mereka berdua. Keluar Ali, dipanggil. Tahu lah orang Arab juga, kalau salaman nggak kayak kita. Kalau nggak peluk cipika-cipiki tidak afdol. Peluknya Ali, Pak, kesungkurlah sang khalifah. Nabi Muhammad 63 tahun wafat, Abu Bakar 63 tahun wafat, Ali 63 tahun, Utsman yang 83 atau 85, lebih panjang. Nah, itulah ibu kehidupan Nabi. Tak pernah Nabi bisa healing kayak kita healing. Karena tiap tahun Nabi harus mempersiapkan diri dan pasukan. Semoga semakin cinta kita kepada Nabi, ziarahi Nabi atau hidupkan sunnahnya, minimal dawamkan salawat. Lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين، وارزقنا لزيارة قبور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله